Selanjutnya, sebelum kita memasuki lanjutan dari tanya jawab, kami persilakan kepada Ibu Dr. Ella Wijaya Alsa untuk menanggapi materi yang telah disampaikan oleh dua orang narasumber kita pada siang hari ini. Pada Ibu Ella, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Udah ada itu? Udah bisa dengar suaranya? Saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami sangat memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Pertama kepada Bapak Dr. Wira yang telah memberikan paparannya dengan sangat baik sehingga kita dari PPAT seluruh Indonesia, mungkin yang senior-senior sudah lupa ya Pak ya, kewenangan PPAT itu apa saja, sehingga dengan paparan hari ini kita merimain kembali mengenai apa sih sebenarnya kewenangan-kewenangan dari PPAT tersebut. Kita pada saat ini tentu sudah pola pikir kita sudah mengacu ke elektronik yang lebih canggih dan sebagainya, sehingga dalam praktek itu kita lupa apa sih sebenarnya kewenangan dari PPAT tersebut. Terima kasih Pak Wira sudah mengingatkan kita semuanya, dan tentu kewenangan daripada PPAT ini dikaitkan dengan era digital yang merupakan pelayanan pertanahan yang sudah sangat lebih canggih, yang harus juga kita ikuti sesuai dengan kewenangan kita. Dan untuk ini kita PPAT juga sudah diingatkan supaya meningkatkan sumber daya kita baik di PPAT maupun pegawai-pegawai di kantor supaya tidak ketinggalan di dalam hal mendukung atau mengikuti perkembangan zaman yang sudah diterobos oleh ATR BPN kita, sehingga kita tidak ketinggalan zaman ya Pak ya. Selalu protesnya ke BPN nggak bisa, ternyata di kitanya kurang canggih. Jadi untuk ini kami mengucapkan terima kasih, dan kepada Pak Dadang di sela-sela kesibukan sudah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, menerobos dari Nias ke Nias Selatan ya Pak ya. Nias Selatan, tetapi masih mesempatkan berbagi ilmu pengetahuan dengan kami PPAT seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa Bapak sampaikan ini didengarkan oleh lebih dari 600 Pak peserta hari ini di seluruh Indonesia, dan untuk itu mudah-mudahan Bapak mendapat pahala, menjadi amal jariah bagi Bapak. Amin. Untuk ini kami selanjutnya ingin sedikit mengungkapkan isi hati sesuai dengan yang di pembukaan tadi. Memang benar apa yang disampaikan Pak Dadang, sangat canggih, sangat benar-benar membuka membuka wawasan kami mengenai pelayanan elektronik ini. Sangat-sangat berterima kasih kami Pak. Namun kami sebagai ujung tombak di pelayanan di masyarakat masih seringkali terkendala dengan hal-hal yang mungkin menurut sistem elektronik ini nggak canggih gitu loh. Tetapi kami berhadapan langsung dengan masyarakat yang memang tidak canggih. Jadi itulah kami peran PPAT sebagai ujung tombak ini memang sangatlah dikatakan penting, karena di samping kami harus mengikuti layanan elektronik, kami juga
harus menerima masukan-masukan atau keluhan-keluhan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk dalam hal ini kami berupaya untuk menyatukan persepsi kita, dan dalam hal ini pada kesempatan yang berharga ini, apalagi di sini ada Pak Dadang, ada Pak Musriadi. Pak Musriadi mungkin sedang ada kesibukan, tetapi boleh kita sampaikan nanti. Saya ingin bertanya tentang sistem yang dibuat Pusdatin, apakah memungkinkan atau kami sangat mengharapkan bisa gitu loh Pak. Apakah memungkinkan membuat satu kolom di dalam sistem elektronik tersebut untuk menampung hal-hal seperti misalnya yang tadi pagi telah saya sampaikan, akte jual beli yang dibuat berdasarkan perikatan jual beli lama gitu. Hal itu memang sepertinya kurang canggih gitu, tapi itulah yang kita hadapi di dalam masyarakat. Akte jual beli lama, yang orangnya sudah meninggal, yang tidak punya KTP elektronik, tidak punya KK, tidak punya NPWP, karena udah punya NPWP pun sekarang validasi secara elektronik PPH tersebut harus punya EVIN dan passwordnya. Bagaimana kalau orangnya tidak bisa ditemui lagi, sedangkan akta yang dibawa kepada PPAT tersebut adalah perikatan jual beli, akta otentik yang tidak bisa kita tidak layani gitu, karena mereka sah melakukan perbuatan hukum. Itu apakah dimungkinkan dibuat satu kolom di dalam sistem online yang dari Pusdatin itu untuk melayani hal tersebut, atau mungkin lebih ringkasnya lagi membuat suatu loket untuk menangani hal-hal seperti tersebut di kantor-kantor pertanahan setempat, satu loket gitu untuk melayani hal tersebut. Karena tentu apalagi ini masa peralihan dari manual ke online itu tentu banyak kendala-kendala, banyak hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam sistem tersebut agar masyarakat itu tidak dirugikan. Di dalam sistem pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan tersebut lumrah apabila ada peraturan peralihannya gitu loh. Sampai hal ini betul-betul habis tuntas di masyarakat sehingga kita dapat melaksanakan pelayanan online ini secara full. Demikian Pak, mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan jiwa, mudah-mudahan keluhan jiwa PPAT se-Indonesia, bukan saya aja, dapat ditampung atau dibahas di Pusdatin, apakah ini memungkinkan atau mencari jalan keluar yang lain yang dibenarkan oleh sistem pelayanan online ini. Terima kasih Pak Wira, terima kasih Pak Dadang atas pencerahan pada pagi hari ini. Kami banyak menambah ilmu, semoga bermanfaat untuk kami melaksanakan pekerjaan kami dan bermanfaat pula untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh saya tanggapi karena saya harus ngatur waktu, ada acara lain. Ini bisa sampaikan terkait ini kan penting nih, terkait apakah perlu perubahan sistem satu kolom dan sebagainya. Bisa ya? Saya tanggapi dulu sebentar, atau gimana? Boleh. Silakan Pak Kanwil. Ya. Jadi begini Bu, dan mungkin juga buat Bapak Ibu sekalian, ini kan sistem memang sedang berproses, ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ini belum sempurna. Justru banyak kendala-kendala ini menjadi masukan bagi kami, untuk memperbaiki. Yang terpenting adalah saya katakan, jangan sampai sistem hukum yang dikalahkan oleh sistem elektronik. Ya, ini nggak boleh. Jadi yang menjadi syarat formil secara ketentuan peraturan undang-undangan dimungkinkan itu untuk diproses, jangan sampai terkendala hanya gara-gara sistem. Jadi kalau Ibu katakan apakah ya Pusdatin bisa enggak, kalau ini bisa kita berikan masukan. Apapun Pusdatin bisa melakukan perubahan itu tatkala lalu kemudian sistem itu bertentangan dengan sistem hukumnya.
Jadi kita akan minta masukan-masukan dulu nih. Kalau memang sistem hukumnya, syarat formilnya, apalagi syarat materialnya benar, ya, seperti tadi kita kaji dulu sistem hukumnya. Kalau seseorang itu debitur meninggal, lalu kemudian akta itu sudah lahir, ya, kalau kuasa meninggal itu menjadi hapus. Yang namanya kalau para pihak meninggal menjadi hapus. Perikatan jual beli. Ya, tetapi apabila ini sudah kuasa ini sudah ditindak satu proses lebih lanjut dalam bentuk akta tanggungan, dan baru lalu kemudian meninggal, dan tinggal proses pendaftaran secara administrasi melalui sistem elektronik. Nah, ini kan menolak karena dia kadung KTP-nya dihapus atau dibatalkan. Nah, ini bagaimana? Nah, ini pun juga kita kaji secara hukum dulu. Apakah akta itu lalu kemudian dengan serta-merta turunannya bahwa itu menjadi batal, ya? Karena kalau kaitan dengan undang-undang hak tanggungan, kan semestinya kalau ada jaminan ya dari pihak kreditur, kalau memang meninggal kan harusnya itu menjadi hapus utang itu, ya, karena sudah ada. Nah, sehingga kajian hukumnya dulu. Kalau secara hukum itu memang memungkinkan, maka sistem akan mengikuti. Jadi saya kira kalau tadi saran apakah sistem bisa nggak ditambah dan sebagainya, sistem kita Pusdatin kita akan mengikuti sepanjang sistem hukumnya, aturan hukumnya itu memang mendukung untuk itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dadang atas penyampaian materi dan jawaban yang telah disampaikan atas tanggapan dari Ibu Ella Wijaya Asna. Bapak Ibu, para peserta webinar yang kami banggakan, banyak sekali yang masuk pertanyaan-pertanyaan kepada kami baik melalui chat maupun raise hand yang sangat bertubi-tubi. Kami sangat berterima kasih atas antusias daripada para peserta webinar kita pada siang hari ini. Namun kami mohon maaf jika nanti tidak semua pertanyaan dapat kami tampung. Kami mohon agar Bapak Ibu dapat menuliskan pada kolom chat dan akan kami dokumentasikan untuk kita sampaikan kepada kantor pertanahan atau kepada BPN untuk dijawab dan akan kami sampaikan melalui email yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Baik, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab kembali. Kami akan membacakan pertanyaan melalui chat yang sudah kami himpun, ada beberapa ya. Ini yang pertama dari Pak Muhammad Fadli asal Bandung ya. Saya ingin bertanya, apabila PPAT telah menjalankan perannya dengan baik hingga akta elektronik jadi, namun suatu saat terjadi intervensi, apabila seorang PPAT telah menjalankan peranannya dengan baik dan akta elektronik mungkin terbit ini ya, jadi ditulis di sini. Namun suatu saat terjadi intervensi dari pihak lain yang merugikan, seperti halnya cybercrime yang mengubah isi database secara detail atau pencurian data. Bagaimana solusi untuk hal tersebut? Itu yang pertama. Kemudian ini dari Pak Mahfud Gros. Izin bertanya, apabila akta-akta PPAT dilaksanakan secara digital atau elektronik, bagaimana payung hukum dalam melakukan penandatanganannya? Sedangkan syarat otentik dari sebuah akta itu harus dilakukan secara langsung dan seketika di hadapan atau berhadapan dengan PPAT. Apakah jika dengan dilakukan secara elektronik, maka akta PPAT menjadi turun satu tingkat atau menjadi akta di bawah tangan? Apa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Kemudian yang ketiga dari Ibu Nancy Silviani Mauli.
izin bertanya kepada pejabat terkait bahwa dalam praktek terhadap sertifikat yang sudah dilakukan roya parsial, yang kemudian dilakukan pemecahan terhadap sertifikat tersebut, pada saat akan dilakukan peralihan hak jual beli, ternyata tidak dapat dilakukan karena masih menyangkut di sistem elektronik yang isinya masih terdapat hak tanggungan. Ini sering sekali terjadi sehingga tidak dapat dilanjutkan peralihan haknya. Sehingga terhadap objek yang diroya parsial harus dibayar lunas baru dapat dilakukan jual beli sehingga mempersulit memproses peralihan hak tersebut. Terima kasih. Ini 3 pertanyaan. Namun sayang sekali para penanya tidak menyebutkan ini ditujukan kepada siapa. Baik, kami persilakan kepada narasumber. Mungkin Pak Dadang ingin menjawab terlebih dahulu. Ya, baik. Yang pertama tadi terkait PPAT menghasilkan HT elektronik, ya, ya diretas lah ya. Bagaimana solusinya? Saya kira memang ini aturan kita itu memang sudah memayungi, ya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan cybercrime, ya, itu juga sudah ada, ya, menjadi kewenangan penegak hukum tentu saja. Tetapi percayalah bahwa sistem kami juga sudah diperhitungkan untuk bisa menjamin, ya, bagaimana itu tingkat keamanannya, ya. Namun tidak menutup kemungkinan, kan zaman semakin canggih, ada saja namanya pencurian melalui itu, ya, data, ya. Saya kira nanti mungkin ada yang bisa menjawab Pak Wira, tapi yang jelas kalau di sistem kita sudah kita jamin keamanannya, dan apabila ada pelanggaran tentu saja pencurian itu menjadi bagian daripada penegak hukum. Undang-undangnya sudah mengatur. Terkait dengan masalah payung hukum penandatanganan elektronik, saya kira saat ini memang untuk akta kan belum. Kita baru berbicara untuk pendaftarannya, pendaftaran hak tanggungan elektronik, ya, hak tanggungan elektronik. Jadi terkait dengan penandatanganan, silakan nanti itu barangkali dari Pak Wira kaitan dengan kewenangan PPAT yang dalam penerbitan akta. Nah, terkait dengan roya parsial dan pemecahan, ini memang harus diproses secara bertahap. Nggak bisa lalu kemudian dilakukan peralihan sebelum ini selesai tahapannya, ya. Ya itu tadi kata Ibu katakan, ini elektronik harusnya canggih, semua dalam satu paket selesai, ya pengennya begitu. Tetapi kan saya katakan tadi, bahwa sistem SOP ini pun juga menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan, dilepaskan. SOP, ya, ini harus juga diikuti, ya. Karena dalam sistem kita kan juga harus diselesaikan satu persatu, ya. Roya selesai, baru setelah roya selesai, semua prosesnya beres, baru kemudian kembali bersih, dan setelah kembali bersih, baru kemudian kepada proses pemecahan. Saya kira itu yang barangkali bisa kita tanggapi, dan kalau ada yang nanti bisa memberikan komentar lebih lanjut silakan, ya. Tapi dalam sistem kita itu Bu yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Pak Dadang, selanjutnya kami persilakan Pak Wira, mungkin ingin menjawab. Oke, menambahkan apa yang disampaikan dari Pak Kanwil. Ini saya menarik untuk menjawab pertanyaan Saudara Mahfud, ya. Artinya payung hukumnya sudah ada belum begitu ringkasnya pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat di Undang ITE pasal 5 ayat 1 ayat 2 ayat 3 clear. Artinya apa? Informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Itu di ayat 1. Ayatnya perluasan dari itu, ya kan? Di ayat 2-nya. Ayat 3-nya mempertegas lagi. Nyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi ayat 4 ada batasan di situ, kan gitu. Itu yang menjadi problem payung hukum tadi. Batasannya apa? Karena yang akta otentik merupakan alat bukti tertulis, kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Inilah perlu organisasi kita duduk satu meja dengan Pak Dadang nanti ini.
Apakah nanti kita ngopi bareng nih, Pak Dadang, di Cafe Bali, udah lama nggak nongkrong kan gitu. Nah, kita bicara nanti bagaimana polanya nanti. Karena memang nggak unik. Kalau sistem pendaftaran online berbasis elektronik, apapun bisa kita ikutin. Dari PPAT-nya. Kita ngikutin saja dari belakang nih. Apa maunya, apa target ke depan, seperti BPN gariskan tadi, target 2024 seperti apa. Kita bisa ngikutin. Nah, sehingga nanti kita tinggal meningkatkan SDM untuk katakanlah IT-nya, sarana prasarananya untuk link ke BPN dan sebagainya. Tapi kalau IL aktanya, ini perlu pembahasan lebih lanjut. Karena memang terbentur nanti dari akta otentik persyaratan tuh. Keabsahan suatu akta otentik ada dua hal, syarat formal dan material kan gitu. Syarat material inilah nanti yang berkaitan dengan keabsahan suatu akta otentik. Ini mengandung risiko dua hal konsekuensi hukum. Dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sesuai pelanggaran di 1320-nya, subjektif yang terlanggar dapat dibatalkan. Jika objektif yang terlanggar di 1320, batal demi hukum, kan gitu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Dr. Dadang tadi. Apakah sistem mengikuti hukum atau hukum mengikuti sistem? Ya, ini yang harus seiring sejalan. Payung hukumnya harus diletakkan dulu. Oke, itu saja mungkin tambahan supaya nanti bagian yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Sekian saja. Terima kasih Pak Wira. Sebelum kita kembali ke pertanyaan melalui raise hand, ini ada satu pesan yang ingin kami sampaikan dan juga beberapa masukan atau pertanyaan atau himbauan dari room chat bahwa ini dari Pak Julius Purnawan dan beberapa pertanyaan. Izin kepada Pak Kanwil, Pak Musriyadi, Pak Wira, Pak Dr. Harpendi, dan rekan-rekan semua. Sejak kemarin jam 11 siang sampai hari ini sistem BPN online untuk pendaftaran hak tanggungan error nggak bisa diakses. Sementara ada perbaikan data yang harus segera diupload. Mengingat PNBP sudah dibayar, hal ini khawatir error berkepanjangan yang akan mengakibatkan PNBP yang telah dibayarkan hangus, sehingga berkas menjadi force majeure. Untuk perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Ini juga ada di beberapa chat yang masuk kepada kami bahwa hal yang demikian ini sering terjadi, Pak. Sudah dibayarkan PNBP, kemudian sistem error. Lewat waktunya PNBP yang telah kami bayarkan menjadi hangus. Kalau cuma 50.000 mungkin masih bisa kita atasi, Pak. Tapi kalau giliran yang 2,5 juta kita menjadi bagaimana sistemnya? Apakah PNBP yang telah kami bayarkan tersebut bisa kami ambil kembali atau dikembalikan kepada kami agar tidak terjadi kerugian pada PPAT, karena seperti telah disampaikan honor PPAT hanya 1% ternyata ya itu pun kadang-kadang ditawar sehingga 2 kali bayar PNBP 2,5 juta. Waduh, ya itu mungkin yang disampaikan kepada kami melalui chat. Baik, apakah ini mau dijawab dulu Pak atau kita lanjut pertanyaan melalui raise hand? Izin Bu, karena saya masih ada acara lain, saya coba menanggapi dulu. Ya, dan silakan Bapak. Pertanyaan-pertanyaan lain bisa disampaikan lewat email. Ya Pak, siap. Siap. Baik, jadi memang persoalan itu bukan persoalan pertama kali, sering terjadi. Betul, kita akui. Oleh karena itu, karena ini ketidaksempurnaan di dalam sistem ini, kami masih tetap memberlakukan manual, ya. Jadi tidak boleh merugikan masyarakat. Jadi tatkala dihadapi persoalan ini, apalagi PNBP, ya bukan persoalan besar dan kecilnya PNBP, tapi kan ini masyarakat ya kecil pun kalau jadi masalah kan tetap saja masalah. Jadi itu apabila terjadi hal-hal seperti ini di dalam sistem, maka karena ini saya katakan, ini masih belum bisa sempurna, masih belum bisa berjalan secara utuh, maka tidak menutup kemungkinan kalau kami, ke seluruh jajaran kami, tetap bisa mengambil alih dengan sikap lakukan secara manual dulu. Jadi supaya itu tetap berjalan.
Saya kira gitu. Dan mudah-mudahan saya kira provinsi lain sama menyikapinya, ya. Karena tidak mungkin juga lalu kemudian menjadi satu proses yang berkelanjutan dan mungkin bukan hanya satu, ya. Kalau ternyata banyak yang mengalami hal yang sama, sekarang kan 1 hari penuh error nih kan. Berapa banyak tuh yang sudah melakukan satu proses pendaftaran. Nah, ini kan agak sulit kalau tidak segera diambil sikap. Saya kira kami menyadari dan ini masih tahap perbaikan dan terus penyempurnaan. Oleh karena itu tidak boleh kaku di dalam pelayanan. Apabila dihadapkan pada persoalan ini, kami tetap menginstruksikan untuk dilakukan secara manual. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Wira, kira-kira ingin menanggapi atau kita lanjut ke pertanyaan melalui resen? Ya, artinya begini, sambungan dari yang saya sampaikan tadi mengenai pertanyaan kapan IKI akta, IL akta dimulai ya. Nah, memang kita duduk sejalan dengan pihak, katakanlah memang ada nanti unsur-unsur yang terlanggar. Contoh misalnya, bagaimana teknik menghadirkan kehadiran para pihak dengan saksi, dengan apa? Dengan berkaitan dengan pembacaan. Bisa dijawab, bisa dengan video conference. Oke. Contreng 1 selesai kan itu. Tanda tangan gimana caranya meletakkan tanda tangan di minuta akta misalnya kan dengan secara digital oke. IL materai bisa nggak? Bisa. Cuman mengkanter ini yang memang agak sulit. Benar nggak pihak yang ada di awang-awang itu benar nggak istrinya? Kalau dia nanti pakai cadar dan lain sebagainya menghilangkan jejak itu. Ini rentan loh. Rentan. Ini PR kita bersama. Nah, dia pakai cadar misalnya Ibu Nova nih pakai cadar. Ya kan? Nah, suaminya kata orang lain yang dibawanya di awang-awang itu, ya nggak? Nah, tanda tangan digital oke. Dia minta tanda tangan sebelumnya. Ini tanda tangan istri saya yang benar. Ya, nah ini perlu kajian-kajian hal seperti itu nanti adalah IL akta. Ini khusus untuk itu saja. Pembahasan memang harus lebih komprehensif nanti kita. Ya, itu saja mungkin tambahnya, Ibu Nova ya. Oke. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan dengan pertanyaan melalui raise hand. Untuk pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Fahrul Laili. Pak Fahrul Laili, kami persilakan sebutkan nama dan asal. Dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Ya Pak, silakan Pak. Maaf Pak Fahrul, Pak Dadang mau ini. Mohon izin nanti pertanyaan bisa dikirim email saja karena saya harus nyambung acara lain. Ini sudah tunggu oleh Bupati. Baik Pak, terima kasih Bapak, selamat bertugas, terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak, sukses untuk Bapak dan seluruh BPN Provinsi Sumatera Utara. Sukses buat IPAT, selamat ulang tahun, maju IPAT ke-34. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dr. Siap. Baik, pada Bapak Fahrul Laili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam untuk kita semua. Saya Fahrul Laili dari Pengda IPAT Kabupaten Batubara. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Umum Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Dr. Haipindi Harahap, SHMH, SPN. Yang saya hormati Bapak Musriyadi, SHMKN, MHUM, Direktorat Pengaturan Tanah, Komunal, Hubungan, Kelembagaan, dan PPAT. Yang saya hormati Kepala Kanwil Badan Pertanahan Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Dadang Suhendi, SHMH. Maaf Pak Fahrul, langsung aja ke pertanyaan Pak, waktu kita. Terima kasih. Adapun yang ingin saya pertanyakan, mengenai pendaftaran HT menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 9 tahun 2019, tanggal 21 Juni 2019, terkait dengan pendaftaran HT elektronik yang hubungan dengan pendaftaran HT secara konvensional,
khususnya Undang-Undang HT terdapat dalam pasal 13 dan 14 mempunyai kontradiksi yang tajam, yakni di dalam HT elektronik sertifikat tidak adanya irah-irah. Yang saya tanyakan, apakah sama kekuatan ekstorialnya dengan HT konvensional? Saya tujukan kepada Bapak Dr. Haji Wira. Terima kasih. Demikian Pak Fahrul sudah selesai. Ya. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Edi Natasari. Pada Bapak Edi, kami persilakan. Baik, Bu Noma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan saya secara tanpa disengaja tadi sudah dijawab sama Pak Dadang barusan saja, tetapi begitupun saya ingin tanggapan dari Pak Wira, Pak Dr. Wira, terkait dengan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan Konvensional, Pak Wira. Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Dalam Undang-Undang hak tanggungan itu jelas tegas mewajibkan. Yang saya tafsirkan adalah bahwasanya kita datang langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional, kantor BPN untuk mendaftarkan hak tanggungan kita. Ini undang-undang konvensional. Nah, kalau kita lihat dari Permen Agraria nomor 9 tahun 2019 mengatur pelayanan hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara elektronik melalui sistem HTL. Artinya dapat, kata dapat dilakukan melalui HT elektronik. Penafsiran saya berarti bisa secara konvensional, bisa juga secara elektronik. Nah, bagaimana menurut Pak Wira terhadap kedua pasal yang saya sebutkan? Terima kasih, Bu Noma. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada satu orang lagi. Gultom. Rekan Oktoberlin Gultom. Oh tidak, mohon maaf, kami tidak bisa menerima pertanyaan yang dari atas kendaraan, agak sulit sinyalnya kepada kami. Baik, kita untuk dua pertanyaan kami persilakan terlebih dahulu kepada Pak Wira untuk menjawab pertanyaan, yaitu dari Pak Fahrul Laili dan dari Pak Edi Natasari, yang pada intinya adalah adanya kontradiksi antara ketentuan di peraturan tentang HTL dan HT yang dilaksanakan secara konvensional pada waktu yang lalu. Pada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya sekaligus jawab satu dengan dua sekaligus karena ini berkaitan. Ya, artinya kalau kita lihat dalam suatu perjanjian kredit pinjam meminjam atau hutang piutang, yang dikatakan perjanjian pokoknya adalah kan tarik aksesorirnya. Hak tanggungan ini adalah selaku aksesorirnya. Yang pokoknya adalah pinjaman kredit atau pinjaman hutang piutang kalau person to person, ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Pak Rulailai tadi, misalnya bagaimana sementara di dalam IL-nya HT tidak diperlakukan hal penjaminan itu kan ada janji ya, ada janji selama objek ini masih dalam jaminan si debitor tidak boleh mengalihkan, menjaminkan lagi ke tempat lain dan sebagainya. Nah, termasuk jika si debitor wan prestasi, maka objek yang menjadi jaminan ini akan ya dijual, bagaimana teknik katakanlah dijual itu nanti enggak ada. Apakah biasanya bank dengan win-win solusi
apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, misalnya mana yang lebih kuat, undang-undangkah yang lebih kuat atau PP-nya, kan gitu, Permennya, Permen 9 2019. Artinya mana yang dipilih atau bisa jalan nggak sekaligus. Sejak keluarnya Permen 9 tahun 2019, ya artinya pendaftaran ini secara elektronik lagi yang dipakai, kan gitu, di LHT-nya. Boleh nggak masih manual? Kalau katakanlah itu mungkin dalam hal katakanlah ada terjadi trouble misalnya, nah ini juga perlu dibicarakan dengan pihak ini. Bisa nggak dipakai ini petunjuk dari pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggung tadi ya, bahwa konvensional masih bisa dipakai. Ini perlu. Artinya kejelasan juga dari pihak BPN bagaimana mensinkronkan kedua aturan ini ya. Ya artinya kalau secara hierarki perundang-undangan tentu undang-undang lebih kuat dong Pak Edi ya, kan gitu. Ya, artinya bisa dijalankan juga kan gitu. Kecuali ada revisi. Ya, ada juklak turunannya berupa permen, PP-nya terlebih dahulu baru permennya ke bawah. Nah, oke, yang terakhir hanya 2 ya Bu ya. Oke.